Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, azakumullah. Kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Fajr. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas mengenai kaum 'Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Kemudian Allah berfirman, wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Dan tidakkah kau lihat kepada kaum Thamud yang mereka mengukir atau memotong-motong bebatuan di lembah yang mereka tinggali, yakni yaqta'una as-sakhr bil wadi, yaitu mereka di antara apa yang Allah anugerahkan berupa mereka kepada mereka mampu untuk memotong batu-batu yang ada di lembah mereka. Qala Ibnu Abbas, yanhitunaha wa yakhriqunaha, yaitu mereka bisa memahat batu tersebut, wa yakhriqunaha, dan melobangi batu tersebut sehingga bisa digunakan untuk tempat tinggal. Wa kadza qala Mujahid wa Qatadah wa Dhahhak wa Ibnu Zaid. Wa minhu yuqal mujtabain nimar idza kharaquha. Oleh karena itu dikatakan mujtabain nimar idza kharaquha, apabila melobangi sesuatu. Wastaba thawb, ya, dan kalimat wastabat thawb idza fatahu wa minhu al-jayb aidan. Dan juga apabila kita mau membuka baju, orang Arab mengatakan wastabat thawb, membuka baju, melobangi baju, ya. Oleh karena itu di dalam baju tersebut ada sesuatu yang namanya kantong, saku. Ini namanya jayb, ya. Asal katanya sama, yaitu jabu, jaba, melobangi, ya, yang lubang tersebut digunakan untuk tempat tinggal atau menyimpan sesuatu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai mereka dalam ayatnya yang lain, wa tanhituna minal jibali buyutan farahinin. Dan mereka Allah beri kenikmatan dalam bentuk mereka bisa mengukir batu, melobangi batu sampai bisa dipakai menjadi rumah tempat tinggal. Bahkan keindahannya luar biasa, di mana belum ada orang sekarang yang bisa mengukir batu dan di dalamnya seperti istana. Kan tempatnya masih ada sampai sekarang, ya. Peninggalan kaum Tsamud, ya, masih ada, di mana mereka mengukir dan melobangi batu-batu yang besar di gunung dengan begitu indahnya, dan mereka bisa masuki, mereka bisa tinggali, ya. Dan demikianlah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka.
Wa ansyada Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim hahuna qaul syair. Yang kemudian Al-Imam Ibnu Abi Jarir, Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim melantunkan syair ketika menafsirkan ayat ini. Ala kullu syai'in ma khala Allah batil kama bada hayyun min shunayfin wa maridi thumma darabu fi kulli sama'in sa'datan bi aydin shidadin ayyadatis sawa'idu. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu selain Allah itu ba'id, akan lenyap, akan sirna. Segala sesuatu selain Allah itu akan sirna. Kama bada hayyun min shunayf wa marid, sebagaimana telah sirna ya, kaum dari keturunan Shunayf dan Marid, yaitu kaum Tsamud. Ya, bangunannya masih ada sampai sekarang, relief dan juga batu-batu yang mereka gunakan sebagai tempat tinggal masih ada sampai sekarang, tapi orangnya sudah tidak ada, sudah musnah. Hum darabu fi kulli sama'in sa'adatan, di mana mereka mengukir di setiap batu lubang-lubang yang mereka gunakan untuk tempat tinggal. Bi aidin shidadin, dengan tangan mereka yang kuat, yang perkasa. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah mereka memiliki tangan-tangan yang sangat kuat, sehingga bisa mengukir dengan tangannya sendiri batu yang begitu kokoh, begitu besar, dan bangunannya sangat besar. Sangat luar biasa. Bisa dilihat sendiri peninggalan kaum 'Ad, kaum Tsamud, ya. Masih ada sampai sekarang sebagai ibrah bagi kita. Ya. Dan sampai zaman sekarang tidak ada yang bisa membangun seperti bangunan mereka. Jangan dibayangkan batunya seperti zaman batu, ya cuma ada lubang, tidak. Diukir dengan begitu indah, layaknya istana yang megah. Dan subhanallah, karena kekufuran mereka, Allah Subhanahu wa taala lenyapkan mereka. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq dalam sirahnya, kanu Araban, kaum Tsamud adalah termasuk Arab. Wa kana manziluhum biwadil qura, dan tempat tinggal mereka di Wadil Qura. Ya. Kalau di sekarang ya masih di wilayah Saudi, bisa dicek. Wa qad dzakarna qissata 'Ad mustaqsatan fi suratil A'raf bima aghna 'an 'adatihi. Adapun kisahnya kaum 'Ad sudah kita terangkan pada surah Al-A'raf, sehingga tidak perlu diulangi, tapi kita karena mulai dari belakang belum kita bahas, semoga nanti insyaallah akan terbahas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengingatkan kaum yang ketiga, ya, di mana sebelumnya Allah mengingatkan kaum 'Ad yang memiliki tiang-tiang pancang untuk rumah-rumah mereka yang begitu kokoh dan besar dan tinggi, ya. Dan kemudian kaum Tsamud yang Allah beri kekuatan pada tangan mereka, bisa mengukir batu yang begitu keras sampai dijadikan istana, tempat-tempat tinggal mereka. Begitu megah. Dan sekarang bisa kita dapati peninggalan-peninggalannya. Adapun kaum 'Ad sudah sirna peninggalannya, ya. Adapun kaum Tsamud masih ada sekarang, bisa dilihat. Dan juga yang masih ada walaupun tidak utuh adalah yang Allah ingatkan yang ketiga, wa fir'auna dil autad, dan juga Firaun yang memiliki pasak-pasak bumi begitu kokoh. Ya. Apa yang dimaksud dengan pasak ini? Ditafsirkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-autad al-junud alladhi yashudduna lahu amrahu. Pasak di sini yang dimaksud adalah tentara-tentara yang kokoh, yang kuat, yang membuat Fir'aun itu menjadi kekuatan superpower pada zaman tersebut. Yuqal kana Fir'aun yuwaddidu aydihim wa arjulahum fi autad min hadid yu'alliquhum biha. Di mana dikisahkan bahwasanya Fir'aun
memberikan sebuah tanda pada tangan mereka dan kaki-kaki mereka, autad min hadid, pasak-pasak dari besi, yu'alliquhum biha, yang mereka diikat dengan itu. Jadi pasukan-pasukan tersebut memiliki semacam kayak gelang, semacam kayak kaki yang mereka ditandai dengan itu, dan ketika mereka tidak bertugas maka ditali ya dengan pasak yang ditancapkan. Wa kadza qala Mujahid, demikian pula Mujahid mengatakan kana yuwaddidun nas bil autad. Di antara kebiasaan Firaun itu mempasak manusia, yaitu merangking manusia dengan tangan dan kaki seperti gelang tangan dan gelang kaki, kemudian ya dirantai dan diikatkan ke pasak-pasak. Kebiasaan Firaun alaihi la'natullah. Wa hakadha qala Sa'id bin Jubair wal Hasan was-Sudi. Demikian pula dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, Al-Hasan dan As-Sudi. Qala As-Sudi, berkata As-Sudi, kana yarbitu ar-rajul kull qa'imatin min qawaimihi fi wadad. Ya, thumma yursilu 'alayhi sakhratan 'azimatan fatashtahuhu. Dulu Fir'aun itu ya menugaskan masing-masing dari setiap kelompok pasukannya ada semacam komandan-komandannya ya, di mana masing-masing pasukannya tersebut diberi gelang tangan dan kaki, kemudian ditali dengan sebuah batu yang sangat besar, dan batu tersebut ya supaya mereka bisa menggesernya ya untuk membangun bangunan megahnya. Jadi tangan dan talinya gelang pada tangannya dan kakinya disambung dengan rantainya diikatkan ke batu-batu besar, yang dengan itulah Fir'aun bisa membangun bangunan-bangunan yang sangat megah, menggeser batu-batu yang sangat berat ya. Sehingga dikatakan mereka seperti pasak yang begitu kokoh. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, balaghana annahu kanat lahu matal wa mala'ib yul'abu lahu tahtahu min autadi wa hibal. Dan kenapa dikatakan memiliki pasak? Dikatakan oleh Qatadah, disampaikan kepada kami bahwasanya mereka memiliki semacam stadion olahraga, memiliki tempat untuk bermain, untuk la'ib, yang di bawahnya ada pasak dan ada tali. Wallah, kayak apa bentuknya ya. Tetapi kebiasaan orang-orang pasukan-pasukan dari Bani Fir'aun tersebut, mereka memiliki seperti stadion olahraga ya, bentuk permainannya ada pasaknya dan ada tali-tali. Wallah, bentuknya kayak apa. Qala Thabit Al-Bunani, adapun ditafsirkan oleh Thabit Al-Bunani dari Abi Rafi', qila li Fir'aun lil autad li'annahu daraba limra'atihi arba'ata autad thumma ja'ala 'ala dhahriha rahan 'azimatan hatta matat. Dikatakan oleh Thabit Al-Bunani dari Abi Rafi', kenapa Fir'aun itu disebut sebagai orang yang memiliki pasak? Dikarenakan dia pernah menghukum istrinya Fir'aun ya. Dia menghukum istrinya dengan 4 pasak ya. Jadi tangannya diikat kemudian dikaitkan dengan pasak, dan pasak yang tersebut ditancapkan ke bumi ya, kedua tangannya dan kedua kakinya. Tsumma ja'ala 'ala dhahriha rahimatan. Sampai kemudian ketika istrinya sudah ya dipasak tangannya dan kakinya, kemudian dada istrinya ditaruh batu yang sangat besar sampai kemudian tewas. Ini kebiasaan Fir'aun ketika menghukum istrinya yang tidak taat kepada Fir'aun. Oleh karena itu istri Fir'aun, Asia, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari fitnahnya siapa? Fir'aun.
Karena Fir'aun ketika marah terhadap istrinya akan dihukum demikian. Dipasak istrinya dan kemudian ditaruh di dadanya batu yang sangat berat sampai akhirnya istrinya tewas. Inilah jahatnya Fir'aun terhadap rakyatnya. Dia sedemikian jahatnya terhadap pasukannya bahkan sendiri. Ya, mereka dikerangkeng. Ya. Dan terhadap istrinya demikianlah perlakuannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, pantas saja ya, Fir'aun ini adalah sebuah kisah yang sangat banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam berbagai macam tempat. Khususnya pada ya, surat-surat ya Madaniyah. Ya, walaupun dalam surat Makkiyah disebutkan pula. Wa qawluhu alladzina taghaw fil bilad wa aktsaru fiha al-fasad. Di mana mereka baik itu kaum 'Ad, kaum Tsamud dan kaumnya Firaun, mereka berbuat melampaui batas di negeri-negeri mereka. Yang mereka banyak membuat kerusakan di muka bumi, ay tamarradu wa'atu wa'atu fil ard bil ifsad wal adiyah linnas. Yaitu mereka berlaku melampaui batas. Mereka membuat kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini dan juga menghinakan manusia. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan atas mereka azab yang begitu pedih. Ay anzala alaihim rijzan minas sama. Allah Subhanahu wa taala turunkan atas mereka kehinaan dari langit. Wa ahalla bihim 'uqubatan la yuradduha 'anil qaumil mujrimin. Dan Allah Subhanahu wa taala timpakan hukuman azab yang tidak bisa dicegah oleh siapapun yang diberikan kepada orang-orang yang jahat membuat kerusakan di muka bumi. Dan kaum 'Ad, kaum Tsamud dan kaumnya Fir'aun, 3 kaum yang dulu menguasai dunia. Jika kaum 'Ad adalah dari keturunan siapa? Turunan Sam. Ya, keturunan Nabi Nuh, Sam bin Nuh. Di mana setelah peradaban Nabi Nuh yang maju kemudian hancur, tidak ada peradaban yang maju lagi kecuali peradabannya 'Ad. Sampai membangun begitu bangunan-bangunan yang sangat kokoh. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka itu. Dan juga kaum Tsamud yang mereka juga memiliki kekuasaan yang sangat besar. Memiliki kekuatan yang sangat besar sampai bisa memahat batu dan bisa mereka membuat istana di dalam gunung tersebut. Ya. Dan Fir'aun yang bisa mengangkat batu dari gunung-gunung kemudian dibawa dan dibuat untuk membangun istana daripada Fir'aun. Di sini diingatkan orang-orang yang memiliki harta dan kekuasaan. Kaum yang luar biasa, super power. Kekuatannya, kemampuannya, kemakmurannya. Tapi kemudian ketika mereka melampaui batas, ketika mereka kufur kepada Allah dan membuat kerusakan di muka bumi dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan mereka, Allah Subhanahu wa taala timpakan azab yang begitu pedih atas mereka. Dalam bentuk anzala alaihim rijzan minas sama. Allah turunkan kehinaan dari langit terlebih dahulu. Sehingga kalau kita baca Israiliyat mengenai mereka, sebelum turun azab, ya, mereka diingatkan dengan sesuatu yang dari langit, seperti hujan darah yang pernah dihikayatkan terjadi pada kaumnya Nabi, kaumnya Fir'aun. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya, di mana bangsa Mesir ketika itu Allah timpakan hujan darah sehingga semua sungainya, semua mata airnya berubah menjadi darah dan tidak bisa dimanfaatkan. Yang akhirnya ketika berubah menjadi darah, tanamannya pun akhirnya pada mati. Akhirnya banyak orang yang kelaparan. Belum lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan wabah penyakit. Ya, kirimkan wabah penyakit, angin yang berhembus dan mematikan semua anak-anak kecil yang dimiliki oleh bangsa Mesir.
Sebagaimana Fir'aun membunuh anak-anak kecil dari bangsa Bani Israel. Maka sebelum Allah matikan Fir'aun tersebut, Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah angin yang menewaskan semua anak-anak kecil yang dimiliki oleh bangsa Mesir ketika itu. Sampai akhirnya Fir'aun dan Nabi Musa berunding, tetapi rupanya disampaikan firman Allah taala, Fir'aun tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan, dan justru akhirnya Fir'aun sendiri mengingkari janjinya. Karena ketika itu Bani Israel dalam keadaan diperbudak. Dan kita ketahui kalau seseorang diperbudak, dia tidak boleh melarikan diri. Maka perlu diketahui bahwasanya Musa ketika membawa lari Bani Israel adalah setelah berunding dengan Fir'aun, yang akhirnya Fir'aun membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Saya menyatakan bebas semua Bani Israel. Tetapi kemudian setelah pergi Nabi Musa lari dengan Bani Israel, rupanya Fir'aun ini berubah pikiran dan kemudian mengerahkan bala tentaranya untuk mengejar daripada Bani Israel. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala, fajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atba'u Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala temukan Bani Israel itu di lautan, dan akhirnya Allah lewatkan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa melalui tongkatnya. Akhirnya membelahlah lautan dan Bani Israel melewati lautan tersebut. Fa'atba'uhum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. Tetapi kemudian Fir'aun mengikuti, ingin membantai Bani Israel karena sombongnya, karena gengsinya, dan karena permusuhannya. Sampai akhirnya hatta idza adrakahul gharq, sampai akhirnya ketika Fir'aun tersebut di tengah-tengah lautan, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun. Adrakahul gharq qala aman. Fir'aun baru mengatakan aman, aku beriman, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang aku beriman terhadap Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan sekarang aku masuk Islam. Fir'aun. Maka Allah jawab, al-an wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang wahai Fir'aun? Apakah baru sekarang engkau beriman? Padahal dulu engkau membuat kerusakan yang luar biasa. Apakah sekarang ketika engkau tenggelam sehingga nyawa sudah sampai di tenggorokannya, engkau baru beriman, mengatakan la ilaha illallah, dan menyatakan engkau masuk Islam? Sungguh, falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami akan selamatkan badanmu, kami akan awetkan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, agar supaya menjadi ayat, menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang setelahmu. Tapi kebanyakan manusia benar-benar lalai dari ayat kami. Subhanallah. Merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Jasadnya Fir'aun yang barusan puluhan tahun kemarin itu ditemukan, yang menemukan itu siapa? Orang kafir. Seharusnya dengan ditemukan jasadnya Fir'aun tersebut jadi teguran yang keras bagi mereka. Ini contoh orang kafir. Ya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di lautan, dan dia beriman saat tenggorokannya sampai nyawa sudah sampai di kerongkongannya. Tidak bermanfaat imannya. Dan Allah buktikan, selamatkan jasadnya Fir'aun ketika itu untuk menjadi peringatan bagi kita semua. Ikhwan fillah, azakumullah. Wa qawluhu inna rabbaka labil mirsad, qala Ibnu Abbas yasma'u wa yara. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mendengar dan melihat, yakni yarsudu khalqahu bima ya'malun, mendengar dan mengetahui, mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh seluruh makhluknya. Fayujazi kullan bisa'yihi fid dunya wal akhirah.
dan masing-masing akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Wa sayu'radu al-khalaiq kulluhum 'alaih, dan akan dipertontonkan dan diperlihatkan inilah amalannya di hadapan seluruh makhluk ketika itu. Fayahkumu fihim bi'adlih, kemudian Allah akan hukumi orang tersebut dengan keadilan. Wa yuqabilu kullan bima yastahiqu, dan akan dibalas sesuai dengan apa yang dia berhak untuk mendapatkannya. Wa huwal munazzah 'anil zulmi wal jawr, dan dialah Allah yang maha suci dari kezaliman dan kejahatan. Allah membalas setiap amalan-amalan kita. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, 3 kaum ini adalah 3 kaum yang sangat kuat, sangat luar biasa, sangat kaya, sangat berkuasa. Luar biasa berkuasanya di muka bumi. Tetapi ketika mereka kufur terhadap Allah, balasannya adalah azab yang sangat pedih bagi mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tafadhalikum anda. Ibadallah. Waqad dzakara Ibnu Abi Hatim hahuna haditsan ghariban jiddan. Di dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Abi Hatim menyebutkan satu hadis yang gharib jiddan, bersendirian dalam riwayatnya, wa fi isnadihi nadhrun fi sihhatihi, dan perlu diteliti kembali mengenai kesahihannya. Tetapi lebih tepatnya ini adalah perkataan daripada salah satu rawi yang ada di sini. Qala hadatsana Abi, qala hadatsana Ahmad bin Abi Hawra. حدثنا يونس الحذاء عن أبي حمزة البيثاني عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di mana lebih tepatnya ini ucapan Abu Hamzah, atau ucapan daripada atba'ut tabi'in dalam menafsirkan ayat ini. Jadi penyandaran kepada Rasulullah itu dhaif karena riwayatnya mursal. Abu Hamzah tidak diketahui keadaannya. Tetapi maknanya benar. Untuk kita ambil pelajaran dari riwayat ini. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innal mu'min ladal haqqi azir. Wahai Mu'ad, sesungguhnya seorang mukmin itu terhadap sebuah kebenaran dia terpenjara. Yaitu dia harus mengikuti kebenaran tersebut. Ya Mu'ad, innal mu'min la yaskunu raw'ah. Wahai Mu'ad, seorang yang beriman itu tidak akan tenang dengan raw'nya, yaitu dengan pikirannya, dengan hawa nafsunya. Wala ya'man ittirabahu hatta yukhallaf jisra jahannam khalfa dhahri. Dan dia tidak akan merasa tenang selama dia di dunia ini sampai dia berhasil melepaskan gelar neraka jahanam yang ada di punggungnya. Ya Mu'ad, innal mu'min qayyadahu al-Qur'an an katsirin min syahwatihi. Wahai Mu'ad, sesungguhnya seorang yang beriman itu terikat dengan Al-Quran sehingga tidak bisa memenuhi sebagian besar syahwatnya. Wa an ayyahlika fiha huwa biiznillah. Dan tidaklah dia binasa kecuali memang kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya. Fal Qur'anu daliluh, maka ingatlah yang namanya Quran adalah penunjuk jalannya. Wal khauf mahajatuhu, dan rasa takut adalah mahajahnya, jalan yang terang benderangnya. Wasyauq matiyatuh, dan rasa rindu adalah pendorong dirinya, cita-citanya atau tunggangannya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu kahfuhu, dan salat adalah tempat berlindungnya. Wassaumu junnatuhu, dan puasa adalah perisainya. Wassadaqu fikakuhu,
dan sedekah adalah penyelamatnya. Wasidqu amiruh, dan kejujuran adalah yang membimbingnya, ya, yang amirnya, amir perjalanannya. Ya. Wal haya waziruh, dan rasa malu adalah wazirnya, rekan perjalanan dia. Wa rabbuhu min wara'i dzalik kullihi bil mirsad, dan Allah Subhanahu wa taala di balik semua itu Maha mendengar dan Maha melihat. Sehingga walaupun kita bermaksiat di kamar kita ditutup, di atasnya tutup, samping tutup, bawah tutup, ya, Allah Subhanahu wa taala yasma'u yara. Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, Yunus al-Hadza wa Abu Hamzah majhulan. Ya, rawi Yunus al-Hadza dan Abi Hamzah al-Baisani itu majhul, wa Abu Hamzah an Mu'adz mursal. Ya, adapun dari Abu Hamzah ke Mu'adz ini mursal. Walau kana an Abi Hamzah lakana hasanan. Kalau ucapan ini dari Abi Hamzah tentu lebih baik. Ay law kana min kalamihi lakana hasanan. Kalau ini perkataan dari perkataan Abu Hamzah al-Baisani, sungguh ini adalah perkataan yang baik dalam menafsirkan ayat ini. Tsumma qala Ibnu Abi Hatim, kemudian al-Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan haddatsana Abi qala haddatsana Safwan bin Shalih qala haddatsana al-Walid bin Muslim an Safwan bin Amr an Ayfa bin Abd al-Qulla'i annahu sami'ahu wa huwa ya'idun nas. Telah menceritakan kepada kami ayahku, yaitu Abu Hatim Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Safwan bin Shalih, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim dari Safwan bin Amr dari Ayfa bin Abd al-Qulla'i, bahwasanya beliau mendengar dari Ayfa ketika beliau sedang menasihati manusia, yaqul, mengatakan, inna li jahannama sab'u qanatira. Sesungguhnya li jahannam sab'a qanatir, sesungguhnya di neraka Jahannam ada 7 tanggul, ya, 7 tanggul. Qala was-sirat 'alaihinna, dan jembatan ada di atasnya. Qala fayuhbasul khalaiq 'inda al-qantaratil ula, maka pada bendungan yang pertama seluruh makhluk akan dicegah di situ. Fayaqul, dan Allah mengatakan, waqifuhum innahum mas'ulun, berhentikanlah mereka di tanggul yang pertama karena mereka akan bertanggungjawabkan semua amalannya. Qala fayuhasabuna 'ala shalah, pada tanggul neraka Jahannam yang pertama mereka akan mempertanggungjawabkan mengenai salat mereka. Wa yus'aluna anha, dan mereka akan ditanya mengenai salatnya. Akan ditanya mengenai salatnya. Bagaimana salatnya? Bagus atau tidak? Apakah dia termasuk orang yang baik, yang bagus dalam salatnya? Alladzina yuqimunas shalah, ataukah di antara termasuk orang-orang yang wailul lil musallin? Maka akan ditanya pertama kali. Qala fa yaghlaqu fiha man halaka wa yanju man naja, maka binasalah orang yang binasa pada tanggul pertama ini, dan selamatlah orang yang selamat dari neraka yang pertama. Fa idza balaghul qantarata tsaniyah, kalau mereka melewati tanggul yang kedua dari neraka Jahannam, husibu 'alal amanah, maka mereka akan dihisab mengenai amanah. Kaifa adzauha wa kaifa khanuha, bagaimana amanah tersebut dipenuhi dan bagaimana amanah tersebut dikhianati. Setelah salat, amanah yang akan ditanya. Qala fayahlak man halak wa yanju man naja, maka binasalah yang binasa dan selamatlah yang selamat. Fa idza balaghul qantarata tsalitsah, kalau mereka melewati tanggul yang ketiga yang di atasnya ada jembatan, su'ilu 'anir rahim, maka akan ditanya mengenai hubungan kerabat, hubungan silaturahim. Kaifa wasaluha wa kaifa qata'uha, bagaimana disambung silaturahim tersebut dan bagaimana diputus hubungan kerahiman tersebut.
akan dimintai pertanggungjawaban. Qala fayahlaku kama man halaka wa yanju man naja. Maka binasalah yang binasa dan selamatlah yang selamat. Qala warrahim yawma idin mutadalliyah ila huwi fi jahannam. Maka dikatakan di situ pada masalah inilah, pada masalah hubungan kekerabatan, dalam masalah rahim, banyak orang yang terjatuh ke dalam neraka jahanam. Salatnya bagus, amanahnya bagus, ya, dia salatnya bagus, amanahnya bagus, kemudian rupanya masalah silaturahim dia terjatuh. Salatnya bagus, masya Allah, amanahnya masya Allah, tapi silaturahimnya hancur. Maka dia di sini banyak dari kalangan manusia yang dia terjatuh dalam masalah ini, jatuh dalam masalah hubungan silaturahim. Taqul, mengatakan Allahumma man wasalani fasilhu wa man qata'ani faqta'hu. Neraka ketika itu mengatakan, ya Allah, siapa yang menyambung rahim ketika itu berbicara kepada Allah dan berdoa, ya Allah, siapa yang menyambung kerahiman, sambunglah dia menuju surgamu. Dan barang siapa yang memutus hubungan kerahiman, hubungan kekerabatan, putuslah dia dari surgamu. Qala wa hiya allati yaqul. Inilah rahim, inilah yang mengatakan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh manusia dalam masalah ini. Ya. Hanya saja riwayat ini tidak diselesaikan sampai selesai, tapi diselesaikan sampai di sini. Yaitu, ikhwana fi din azakumullahu jami'an, masalah hubungan kekerabatan, silaturahim sangat penting sekali. Ada orang soleh, orang berilmu, tetapi tidak peduli kepada keluarganya. Itu pun justru akan menjatuhkan dia ke dalam neraka jahanam. Ya. Maka hendaknya kita menjaga salat kita, amanah kita, dan hubungan kekerabatan kita. Wa qala ta'ala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun yang namanya manusia, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, dia mengatakan, aku adalah orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun ketika diuji oleh Allah, dalam bentuk rizkinya disempitkan, rizkinya tidak diperlebar, tidak diperbanyak. Fa yaqulu rabbi ahanan. Dia pun mengatakan, Allah menghinakanku. Dan itu adalah memang manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu terciptakan memiliki akhlak yang jelek. Idza massahul khairu, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Kalau mendapatkan kejelekan, marah dia. Marah, tidak terima dia. Tapi kalau mendapatkan kebaikan, manu'a, dia simpan untuk dirinya sendiri dan tidak mau memberikan kepada orang lain, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan zakat, tidak memberikan sedekah. Itu adalah manusia. Sehingga kalau kita lihat anak kecil itu kayak gitu. Anak kecil kalau punya sesuatu, pengen dikuasai sendiri. Ya. Kalau nggak mendapatkan sesuatu, marah dia. Itulah manusia. Asal manusia demikian. Halu, terciptakan memiliki sifat dasar demikian. Maka dengan apa kita bisa rubah? Illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Dan seterusnya, ya. Siapa itu orang-orang yang salat? Diteruskan pada ayat-ayat berikutnya. Nanti insyaallah pada pembahasannya kita akan sampai insyaallah taala. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Kalla, tidak demikian. Bal la tukrimuna al-yatim, bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim, wala tahadzuna ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan semangat untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma,
Bahkan kalian itu lebih menyukai untuk makan makanan aklan lamma, dengan berlebih-lebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebih-lebihan. Wong namanya makan itu butuh cuma satu piring. Tapi yang ada di mejanya berapa piring gitu. Ya, tidak memberikan fudul ta'am. Kelebihan makanan tidak diberikan. Bahkan dia lebih suka dibuang apa yang lebih tadi dari makanan dibandingkan diberikan kepada tetangganya, kepada yatama wal masakin. Allahul musta'an. Yaqulu ta'ala munkiran 'ala al-insan fi i'tiqadihi idza wasa'a Allahu 'alaihi bir-rizq liyaktabirahu bidzalik. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada manusia mengenai keyakinan mereka ketika Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki untuk menguji mereka, fayataqidu anna dzalik min Allah ikramun lahu wa laysa kadzalik bal huwa ibtila wa imtihan. Ketika dapat rezeki, dapat kesenangan, justru dia meyakini itu adalah pemuliaan dari Allah, padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira ketika kami hamparkan kepada mereka harta yang banyak, keturunan yang banyak, ya, apakah itu bermakna kami bercepat-cepat memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak. Bal la yashkurun, bahkan kebanyakan mereka itu tidak sadar itu adalah sebuah ujian dari Allah. Wa kadzalika fil janib al-akhar idza ibtalahu wa amtanahu wa dayyaqa 'alaihi birizq. Demikian pula keadaan yang sebaliknya. Kalau dia diuji oleh Allah, sempitkan rizkinya, ya'taqidu anna dzalika min Allahi ahanatan lahu. Dia meyakini bahwasanya hal tersebut penghinaan dari Allah. Qala ta'ala, maka Allah menjawab, kalla ay laysal amr kama za'am la fi hadha wa la fi hadha. Bukanlah perkara yang mereka yakini. Tidak demikian pada yang ini ataupun yang itu. Fa innallaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib. Dikatakan Allah memberikan harta kepada yang Allah cintai ataupun yang Allah tidak cintai. Wa yudayyiq 'ala man yuhib wa man la yuhib. Dan Allah sempitkan harta pada orang yang Allah cintai ataupun pada orang yang Allah tidak cintai. Wa innamal madar fi dzalik 'ala ta'atillah fi kulli minal halain. Tetapi inti dari permasalahannya adalah ketaatan kepada Allah dalam dua keadaan tadi. Dalam keadaan nikmat, taat atau tidak. Dalam keadaan susah, taat atau tidak. Idza kana ghaniyan bi ayyashkura Allah 'ala dzalik, kalau dia kaya hendaknya bersyukur. Wa idza kana faqiran bi ayyasbira, kalau dia fakir hendaknya dia bersabar. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, bal la tukrimuna al-yatim fihi amrun bil iqram lahu. Tetapi justru kalian tidak memuliakan anak yatim. Ini perintah untuk memuliakan anak yatim. Kama jaa fil hadits alladhi rawahu Abdullah bin Mubarak an Sa'id bin Abi Ayyub an Yahya bin Sulaiman an Zaid bin Abi Hattab an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baiknya rumah yang dimiliki oleh seorang muslim adalah rumah yang ada anak yatimnya yang dia diperlakukan dengan baik di situ. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusau ilaih. Dan juga sejelek-jeleknya rumah yang dimiliki oleh kaum muslimin ketika ada anak yatim yang diperlakukan buruk di dalamnya. Tsumma qala bi usbihi, kemudian beliau mengatakan sambil mengisyaratkan dengan kedua jarinya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan penanggung jawab anak yatim yang berlaku baik terhadap anak yatim seperti ini di surga. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Sangat luar biasa, ikhwan fillah azakumullah. Jangan kita melupakan anak yatim. Jangan sekali-kali kita melupakan anak yatim. Amalan kita sehebat apapun, ya, ikhwan fillah azakumullah, ini masih kalah dengan ini.
Seorang yang bertanggung jawab atas anak yatim. Rasulullah itu dan para nabi dan para rasul berada di Rafiqil A'la. Jadi surga Firdaus yang paling tinggi adalah Rafiqil A'la, yang paling dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia penanggung jawab anak yatim, dia mengurusi anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim seperti ini dengan Rasulullah di surga. Padahal Rasulullah di Rafiqil A'la, surga yang paling tinggi. Maka kalau kita ingin bersama Rasulullah di surga dan mendapatkan surga yang tertinggi, menjadi penanggung jawab atas anak yatim. Bahkan membantu anak yatim ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, pahalanya seperti berjihad fisabilillah. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Al-Adabul Mufrad, riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fisabilillah yaqumu lailah wa yasumu nahara. Seorang yang sa'i, yang dia menjadi penanggung jawab, memenuhi kebutuhan, bertanggung jawab atas kebutuhan al-armalah. Armalah itu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya meninggalkan anak. Jadi janda, miskin, punya anak yatim. Kemudian dia menjadi penanggung jawab, saya akan bertanggung jawab. Kebutuhan makan, minum, sekolah, pendidikan, apapun saya yang bertanggung jawab. As-sa'i al-armalah, yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan janda yang memiliki anak yatim atau orang miskin, kal mujahid fisabilillah. Ini pahalanya seperti mujahid fisabilillah. Yang namanya mujahid fisabilillah itu kharaja bimali wa nafsi, keluar berjihad dengan harta dan jiwanya. Jiwanya berperang, hartanya digunakan untuk beli senjata. Dan bukan hanya berjihad, sudah berjihad, yasumu nahara, di siang harinya berpuasa, wa yaqumu lailah, dan di malam harinya dia sholat semalam suntuk. Kayak apa ini pahalanya? Hanya para sahabat yang pernah seperti itu. Ashabul Badr mereka berperang pada 17 Ramadan. Siang harinya berpuasa, malam harinya qiyamul lail. Sambil berjihad fisabilillah. Nah, orang yang menjadi penanggung jawab atas kebutuhan anak yatim, al-armalah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia memiliki anak-anak yatim, kemudian kita menjadi penanggung jawab dengan dinikahi ataupun dengan dibantu, maka itu pahalanya seperti orang yang berjihad fisabilillah. Paginya puasa, malamnya qiyamul lail, subhanallah. Pahala yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ikhwan fillah a'azakumullah, bersemangatlah untuk kita semuanya menjadi penanggung jawab bagi anak-anak yatim. Ya kalau nggak bisa nikahi ibunya, ya bantulah. Barangkali nggak bisa nikahi ibunya karena takut dengan istri kita. Jadi dibantu saja, dibantu kebutuhan makannya, sekolahnya ataupun apa. Lebih bagus lagi dinikahi. Jadi sudah selesai. Ikhwan fillah a'azakumullah, itu pahalanya seperti mujahid fisabilillah, dan itu adalah jalan pintas untuk bersama Rasulullah SAW. Maka semangatlah kita untuk membantu anak yatim, membantu anak yatim, makannya, jajannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, biaya pendidikannya, bantu. Kita yang ada di pendidikan, sebenarnya anak yatim itu nggak banyak sekali. Mungkin dari 100 orang mungkin nggak ada lebih dari 10, paling biasanya 5, nggak lebih dari 10. Kalau yang 10 orang ini yatim, misalkan dibantu yang 90 orang, selesai itu anak yatim kebutuhannya. Dalam satu RT ini, insya Allah anak yatim itu nggak ada 10%. Kalau yang 90% itu menanggung kebutuhan anak yatim tadi, selesai kebutuhannya. Kenapa anak yatim terlantar? Karena yang menjadi tetangganya, yang menjadi temannya, yang tahu itu anak yatim tidak peduli. Dengan alasan kadang ini anak yatimnya bandel, nakal, rewel. Ya itu ujian. Sebagaimana kita punya anak ya bandel, ya nakal, itu wajar anak-anak. Apalagi kalau anak yatim ini nggak punya bapak, nggak imbang pendidikannya.
Kasih sayangnya enggak imbang. Jadi kita harus mewajari. Jadilah kita ya kun lil yatim, ya kata seorang tabi'in, kun lil yatim ka'abdir rahim. Jadilah engkau terhadap anak yatim seperti bapak yang sangat menyayangi anaknya. Wadribuhum kama darabta auladak. Dan pukullah anak yatim seperti engkau pukul anakmu. Maksudnya apa? Didiklah anak yatim seperti engkau didik anakmu. Kalau sudah 10 tahun enggak sholat dipukul, pukul juga itu anak yatim. Maksudnya apa? Pukulan pendidikan. Kita ikut mendidik anak yatim kita. Karena itu adalah titipan Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah itu besar dalam keadaan yatim. Kalau kita ya benar-benar umat Rasulullah, Rasulullah adalah seorang yang yatim, maka sayangilah anak-anak yatim, bantulah mereka. Wallahu taala alam bissawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.